Penghitungan cepat pemilu legislatif 2024 menunjukkan perubahan konstelasi politik ke depan. Gerindra yang mendapatkan suara terbanyak untuk Pilpres justru menempati peringkat ketiga di legislatif. Suara Gerindra berada di bawah PDI Perjuangan dan juga Golkar. Sementara PDIP yang capresnya mendapatkan suara terkecil justru memimpin perolehan suara di legislatif. Jika Gerindra ingin mengamankan jalannya pemerintahan ke depan, tentu harus bisa membentuk koalisi di legislatif dengan jumlah suara 50% lebih. Lantas partai mana saja yang mau diajak koalisi oleh Gerindra? Akankah PDIP dan PKS akan mengambil peran oposisi? Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi di sini dan juga ada Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS yaitu ada Mas Arya Fernandes dan juga pakar politik yaitu ada Pak Makmun Murad. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore untuk semuanya. Pertama saya ingin ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Kalau kita melihat dengan kondisi saat ini akan seperti apa format koalisi pasca pemilu di legislatif ini? Prof. Burhan. Pertama kita lihat dulu hasil pemilu legislatif yang menunjukkan makin terfragmentasinya politik kita. Jadi bayangkan untuk menang secara nasional PDI Perjuangan hanya bermodalkan 16%. Sementara PAN yang menempati partai paling bawah yang lolos PT itu hanya dapat 7% kurang lebih. Jadi beda antara pemenang dan peringkat paling bawah yang menduduki kursi di parlemen itu hanya kurang lebih sekitar 9% saja. Jadi fragmentasi politik makin menajam dan tidak ada kekuatan partai yang dominan. Dan Gerindra sebagai pemenang pemilu karena capresnya berhasil mendapatkan suara terbesar, tetapi kekuatan politik formal Prabowo Subianto hanya kurang lebih sekitar 13%. Jadi itu dulu. Nah, tetapi kalau kita lihat pengalaman sistem presidensial multipartai yang kita alami beberapa tahun terakhir, Tisa, itu pada dasarnya saya tidak terlalu worry bagi presiden yang terpilih untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Mengapa? Karena karakteristik partai politik kita yang nir ideologis. Jadi umumnya partai-partai itu ingin ikut rombongan pemenang dan mendapatkan kue kekuasaan. Dan itu yang menjelaskan mengapa partai yang mengusung capres sekalipun dan kalah itu kemudian ikut masuk dan mendapatkan patronase dengan bergabung ke dalam kabinet pemerintahan. Jadi inilah sistem presidensial multipartai yang mengandekan koalisi presidensial yang sangat lentur dan fleksibel, tetapi mudah buat presiden terpilih untuk mendapatkan dukungan. Nah, yang justru nih ya, menurut saya akan sendirian, ya, potensial akan sendirian menjadi oposisi adalah PDI Perjuangan, mungkin plus PKS, gitu ya. Tetapi di luar dua partai ini sangat mungkin untuk bergabung ke dalam kekuasaan, termasuk PKB dan Nasdem sekalipun. Jadi intinya kira-kira Tisa, yang saya terus terang khawatirkan bukan kesulitan bagi capres terpilih untuk mendapatkan dukungan dari partai di parlemen bergabung dalam kekuasaan, bukan itu. Yang saya justru khawatirkan, dan semoga capres terpilih mampu melalui ujian ini, adalah power game antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini power game ini menarik nih karena sudah dimuat oleh Nikkei, satu media di Jepang, yang mengacu pada pengalaman Filipina. Jadi di Filipina itu Bongbong Marcos menang dengan menggandeng putri dari presiden sebelumnya, yaitu Duterte, putrinya namanya Sarah Duterte. Dan sekarang di Filipina terjadi gejolak politik karena perbedaan antara kedua presiden ini, mantan presiden dan presiden terpilih. Jadi kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu bisa bahaya. Jadi kita membutuhkan keduanya tidak meniru pengalaman pahit Filipina, karena sampai pada mengancam untuk saling menjatuhkan. Dan kejadian semacam itu semoga tidak terulang di Indonesia ini. Prof. Burhan tadi bicara masalah power game antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini dalam konteks apa kira-kira power game ini akan terjadi dalam perpolitikan Indonesia ini? Jadi begini, bagaimanapun Pak Jokowi kan punya saham besar dalam proses pemenangan Pak Prabowo.
Jadi 60% lebih mereka yang memilih Pak Prabowo hari ini, kemarin pada tanggal 14 Februari, itu berasal dari basis Pak Jokowi. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak Jokowi kan masih muda, relatif muda ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Pak Jokowi ingin mengambil peran lebih besar melalui putranya yang notabene adalah wakilnya Pak Prabowo, ataukah balik ke Solo seperti janjinya beliau? Nah, ini kan jadi isu nih. Sementara presiden yang secara formal akan kita miliki per 20 Oktober 2024 adalah Pak Prabowo. Nah, ini kejadian di Filipina. Di Filipina itu presiden formalnya de facto ya de jure adalah Bongbong Marcos. Tetapi Duterte masih ingin mengambil peran, bahkan meminta anaknya jadi Menteri Pertahanan. Tetapi Bongbong Marcos menolak. Kemudian ributlah mereka, gitu ya, di depan publik, ya, saling mengancam, dan itu menjadi pertanda buruk, ya, buat ekonomi, buat stabilitas politik. Nah, tentu kita tidak berharap kejadian Filipina itu terulang di Indonesia. Tetapi ada banyak kemiripan kan. Pertama, putri dari Marcos itu juga mantan wali kota Davao. Sama-sama Mas Gibran, sama-sama wali kota. Sama-sama putra atau sama-sama anak presiden. Dan Marcos juga mendapatkan kotel efek dari popularitas Duterte, sehingga dia bisa menang telak. Ya. Demikian juga dengan Pak Prabowo, kan Pak Prabowo mendapatkan berkah Pak Jokowi banyak. Nah, pertanyaannya, apakah setelah Pak Jokowi habis masa jabatannya, Pak Jokowi masih mengambil peran atau tidak? Baik. Nah, ini kan jadi isu nih. Nah, kalau misalnya, jadi saya lebih khawatir ini ketimbang apakah nanti akan kesulitan buat Pak Prabowo menggandeng mitra koalisi. Lebih mudah dalam konteks Indonesia. Tetapi yang paling krusial adalah bagaimana membuat dua tokoh ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu betul-betul mampu untuk ini solid, ya, tidak seperti kejadian di Filipina. Itu tantangan terbesar kita. Oke, baik. Nanti kita akan mencoba bagaimana tanggapan dari sejumlah pakar yang lain. Apakah kira-kira akan pula terjadi di tanah air soal power game yang mungkin bisa saja terjadi kalau kita melihat berkaca dari kasus Filipina. Nah, tampaknya kita masih ada waktu menuju ke commercial break. Kita akan menuju terlebih dahulu ke Mas Arya Fernandes. Mas Arya, apakah mungkin terjadi seperti game power yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi? Melihat kalau koalisi nggak ada isu, kayaknya gampang untuk mencari koalisi. Tapi setelah koalisi itu terbentuk, kemudian terjadi, katakanlah perebutan ataupun power game tadi. Baik, saya kira apa yang disampaikan Prof. Burhan, saya kira saya sependapat sekali ya bahwa potensi untuk terjadi power game di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu potensial terjadi karena beberapa hal ya. Yang pertama harus kita lihat juga bahwa Pak Jokowi masih sangat populer ya dengan tingkat approval rating yang sudah di atas angka 75%, bahkan sejumlah hasil survei menunjukkan sudah di angka 80%. Jadi Pak Jokowi populer dan masih dicintai oleh masyarakat ya. Pada satu yang sisi Pak Jokowi juga masih punya kontrol yang cukup kuat ya, terutama di antara partai-partai koalisi dan juga di antara kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Dalam kondisi di mana presiden incumbent masih kuat ya, dan presiden incumbent punya kontribusi dalam kemenangan Pak Prabowo, tentu fenomena apa yang terjadi di Filipina bisa berulang di Indonesia. Nah, tapi dalam kasus Filipina tentu menarik karena isunya masuk ketika itu salah satunya adalah isu korupsi yang menerpa Sarah ya dibandingkan apa yang terjadi di Filipina ketika itu. Yang itu kemudian menjadi salah satu pintu masuk ruwetnya hubungan di antara rezim Marcos dan Duterte gitu. Tapi saya kira terkait koalisi saya ingin juga sampaikan bahwa selalu muncul atau ada muncul tarikan ya dari presiden yang baru untuk mengakumulasi dukungan politik di parlemen karena beberapa situasi. Situasi yang pertama karena desain pengesahan undang-undang kita itu mensyaratkan adanya dukungan baik parlemen maupun eksekutif.
eksekutif memang punya power untuk membatalkan atau tidak terlibat dalam proses pembahasan undang-undang. Ya. Tapi ketika misalnya eksekutif mengusulkan undang-undang inisiatif kepada parlemen, kalau kekuatan eksekutif tidak dominan di parlemen, itu tentu juga tidak memudahkan eksekutif untuk mendapatkan dukungan dari parlemen. Yang kedua, kondisi sistemik lainnya adalah presiden terpilih tidak bisa memastikan soliditas dari anggota koalisi. Koalisinya sangat lentur karena kita tidak pernah punya pengalaman koalisi yang permanen. Itu misalnya yang terjadi sejak masanya Pak SBY, kemudian Pak Jokowi dua periode, selalu ada motivasi untuk mengakumulasi dukungan karena partai-partai koalisi tidak sepenuhnya bisa dipegang soliditasnya. Misalnya dalam masa pemerintahan Pak SBY misalnya, beberapa anggota koalisi ketika itu bahkan menjadi inisiator utama hak angket senturi pada masa pemerintahan Pak SBY, meskipun hak angket senturi itu akhirnya batal juga. Baik. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran sistemik itu selalu muncul pada setiap pemerintahan baru, di mana kita tidak punya koalisi yang permanen, yang stabil gitu ya, dan soliditas koalisi yang masih juga jadi pertanyaan gitu. Oke, baik, nanti kita akan mendengar bagaimana suara dari Pak Mamun Murad soal koalisi dan juga oposisi pasca pemilu, apa saja yang mungkin bisa menjadi perhatian kita, potretan kita, termasuk siapa yang akan berkoalisi, siapa yang pasti akan beroposisi, dan bagaimana nanti jalannya pemerintahan begitu, termasuk juga soal game power.